Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada video kali ini saya mengajak kita semua untuk mempelajari 12 manfaat dan keutamaan, 12 fadilah dan keajaiban membaca surah pendek yang hanya terdiri dari 4 ayat, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas atau terkenal dengan nama surah Kulhu adalah salah satu surah agung yang sejak zaman Rasulullah telah menjadi bacaan wiridan harian para sahabat. Hal ini karena surah Al-Ikhlas banyak sekali memiliki keutamaan. Insya Allah pada video kali ini kita akan mempelajarinya. Namun sebelumnya mari membaca bersama-sama satu kali surah Al-Ikhlas ini agar hari ini kita telah tercatat telah membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, inilah 12 keajaiban membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Yang keenam dan yang ketujuh adalah keutamaan yang sangat diinginkan oleh setiap muslim. Keajaiban yang pertama mendapatkan pahala membaca Al-Quran 10 juz. Ini karena surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, Qul huwallahu ahadun ya'dilu thuluthal Quran. Surah Al-Ikhlas, surah Kulhu adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Menurut para ulama, yang dimaksud setara sepertiga Al-Quran adalah dari segi pahalanya, yakni satu kali baca Kulhu menyamai pahala membaca sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz. Keajaiban surah Kulhu yang kedua, dijaga dari segala keburukan. Caranya baca 3 kali pagi dan sore hari bersama surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Rasulullah pernah bersabda, Qul huwallahu ahadun wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dibaca masing-masing 3 kali pada waktu sore dan waktu pagi akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Keajaiban surah Kulhu yang ketiga, dijaga dari berbuat dosa. Cara mengamalkannya dibaca sebanyak 10 kali setelah sholat subuh. Rasulullah pernah bersabda, Man qara'a qul huwallahu ahad ila akhirihi ba'da sholatil fajri 10 marrat. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai sebanyak 10 kali setelah selesai sholat fardu subuh, lam yasil ilahi dzambun fi dzalikal yaum wa in jahada syaitanu, maka dia akan dijauhkan dari perbuatan dosa pada hari itu meskipun setan selalu berusaha menggodanya. Keajaiban surah Kulhu yang kelima, melancarkan rezeki. Cara mengamalkannya dibaca 1 kali setiap kali masuk ke dalam rumah setelah mengucapkan salam. Rasulullah pernah bersabda, Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu
siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas ketika dia masuk ke dalam rumahnya, nafatil faqra an ahli dzalikal manzil wal jiran, maka akan hilang sirna kefakiran darinya, dari anggota keluarganya dan tetangganya. Keajaiban surah Qul yang keenam, diampuni dosa selama 50 tahun. Caranya cukup membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali setiap hari. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marrah, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanatan, maka Allah akan mengampuni dosanya 50 tahun. Keajaiban surah Qul yang ketujuh, dibangunkan istana di surga. Caranya dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setiap hari. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad asyra marrat banallahu lahu baitan fil jannah, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Keajaiban surah Qul yang ke-8 dan yang ke-9, selamat dari siksa kubur dan mendapatkan pertolongan malaikat ketika melewati jembatan Sirat pada hari kiamat. Cara mengamalkannya, dibaca sebanyak-banyaknya ketika sedang sakit. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas saat dia sakit yang mengantarkannya kepada kematiannya, maka ia tidak akan disiksa dalam kuburnya dan juga aman dari himpitan alam kubur. Bahkan pada hari kiamat, para malaikat dengan sayap mereka akan membawanya menyeberangi jembatan Sirat hingga sampai ke surga. Keajaiban surah Al-Ikhlas yang ke-10, selamat dari siksa api neraka. Cara mengamalkannya, dibaca 100 kali setiap hari. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah fi sholati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali di dalam ibadah sholat atau di luar sholat, maka Allah akan mencatatnya selamat dari siksa api neraka. Keajaiban surah Qul yang ke-11, seakan-akan membaca Al-Quran 4 kali dan menjadi orang paling mulia di muka bumi. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da surati subhi itsnatai asyrata marrah, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali setelah salat subuh, faka'annama qara'a al-Qur'ana arba'a marrat wa kana afdhala ahlil ardi yauma idzin idza taqa, maka dia seakan-akan membaca Al-Quran 4 kali dan dia menjadi orang paling mulia di muka bumi pada hari itu jika dia bertakwa. Keajaiban yang ke-12 dari surah Al-Ikhlas, dimasukkan ke dalam surga. Caranya dengan membaca 100 kali sebelum tidur. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang akan tidur, ia membaringkan badannya pada tempat tidurnya, lalu ia miring ke sebelah kanan, kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga di sebelah kananmu. Demikianlah 12 keajaiban membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.